Tak seorang pun
geranya Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidup, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sekali lagi katakan, sujud di altarnya, ku bawa hidup. Sambil kita menaikkan tangan kita nyatakan, kami percaya Tuhan. Terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Kau juga yang mengubahkan kami Tuhan. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian.
Terima kasih untuk Om Stephen dan jemaat semuanya untuk memberikan saya kesempatan untuk membawakan firman pada hari ini. Firman yang hari ini saya akan bawakan berjudul Kembali Padamu, yang diambil dari Ruth yang pertama, ayatnya yang ke-1 sampai ke-22. Karena pembacaan yang cukup panjang, jadi kita tidak akan membacanya secara bersama-sama, tetapi izinkan saya untuk menceritakan kisah di balik Ruth 1 ayat yang pertama sampai ke-22 ini. Jadi cerita ini dimulai dari sebuah keluarga yang lari dari Bethlehem Yehuda ke bangsa Moab. Karena adanya bencana kelaparan yang menimpa Bethlehem Yehuda, yang menimpa Israel pada saat itu. Dan pada saat kelaparan ini terjadi, Israel itu sedang dalam masa naik turun. Dalam artian di saat mereka senang, di saat mereka dalam keadaan baik, mereka lupa sama Tuhan. Mereka menyembah berhala, mereka tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena itu Allah mengizinkan bencana-bencana untuk terjadi di Israel untuk mengingatkan mereka untuk kembali kepada Tuhan. Nah, tetapi pada saat itu sebuah keluarga ini memutuskan untuk lari ke bangsa Moab. Siapa sih keluarga ini? Keluarga ini adalah Elimelek sebagai kepala keluarga atau suami, Naomi istrinya, dan kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Mereka lari ke bangsa Moab dikarenakan dikatakan di Hakim-Hakim ayatnya yang ke pasalnya yang ke-21 ayat yang ke-25 dikatakan pada zaman itu tidak ada raja di Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Jadi mereka berbuat apa yang menurut mereka itu benar. Karena itu Elimelek mengambil keputusan untuk pergi ke bangsa Moab. Dan waktu mereka ada di bangsa Moab, matilah Elimelek. Dan setelah Elimelek mati, Mahlon dan Kilion menikah dengan perempuan dari bangsa Moab. Ini pun adalah sesuatu hal yang Tuhan sudah bilang dari awal bahwa bangsa Israel tidak boleh mengambil istri dari bangsa lain, apalagi bangsa yang menyembah berhala. Dan setelah mereka menikah, Mahlon Kilion pun juga ikut mati. Jadi tinggal tersisa Naomi beserta kedua menantunya, Ruth dan Orpa. Orpa memutuskan untuk kembali kepada orang tuanya, tetapi Ruth memutuskan untuk ikut Naomi kembali ke bangsa Bethlehem Yahudi. Nah, hari ini kita mau belajar dari kesalahan dari keluarga ini dan akibat apa sih yang mereka tuai dari keputusan yang mereka ambil tersebut. Poinnya yang pertama, saya beri judul Tuhan sebagai Raja. Nah, Elimelek pergi dari Bethlehem Yehuda karena kelaparan. Padahal arti dari kata Bethlehem itu adalah rumah roti. Kok bisa ya rumah roti tapi mengalami bencana kelaparan? Bertolak belakang sekali dengan arti namanya. Nah, sama dengan Elimelek. Elimelek itu artinya adalah my God is king gitu ya. Jadi Allah Tuhan adalah rajaku. Tetapi dia mengambil keputusan tidak berdasarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi tidak sesuai dengan namanya, walaupun arti namanya adalah my God is king. Arti namanya adalah Tuhan adalah rajaku, tetapi dia tidak memperlakukan Tuhan sebagai rajanya. Melainkan dia melakukan apa yang menjadi kehendaknya, dia melakukan apa yang menurut dia benar. Bangsa Moab itu adalah bangsa musuh, bukan bangsa yang lebih baik daripada bangsa Israel. Nah, tapi kenapa Elimelek pergi dari bangsa Bethlehem Yehuda malah perginya ke bangsa Moab? Bangsa yang bukan lebih baik daripada bangsa Israel. Bangsa musuh, bangsa yang bandel, bangsa yang menyembah berhala. Dan kalau kita meneliti lebih jauh sejarah dari bangsa Moab, ini juga cukup tragis. Dari mana sih bangsa Moab atau Bani Moab ini berasal? Moab ini berasal dari Lot. Lot adalah saudaranya Abraham ya, yang tinggal di Sodom gitu kan. Nah, saat itu kita tahu karena kejahatannya Sodom dan Gomora akan dihancurkan oleh Tuhan, akan dihukum oleh Tuhan begitu ya. Karena kejahatannya yang begitu luar biasa. Bahkan Abraham telah melakukan negosiasi sama Tuhan. Tuhan, kalau ada 50 orang benar aja, tapi nggak ada. Turun 40, turun ke 10, turun bahkan sampai ke 5 pun tidak ada. 5 orang benar saja di Sodom itu nggak ada.
Jadi kita bisa lihat betapa bobroknya begitu ya bangsa Sodom ini, sehingga Tuhan ingin menghukum, menghancurkan Sodom. Tetapi Lot dan keluarganya diberikan kemurahan oleh Tuhan, sehingga Tuhan mengizinkan Lot dan keluarganya untuk lari dari Sodom sebelum Sodom dihancurkan. Tetapi sayangnya istri dari Lot menoleh ke belakang, melihat ke belakang, sehingga istri dari Lot menjadi tiang garam. Jadi yang selamat saat itu adalah Lot dan kedua putri-putrinya, gitu ya. Lot dan kedua putri-putrinya berhasil selamat dan mereka menyelamatkan diri, mereka melarikan diri ke sebuah goa, gitu, ke sebuah pegunungan, dan mereka tinggal di dalam goa. Jadi mereka tinggal hanya bertiga. Dan salah satu putrinya berkata kepada putrinya yang lain gitu ya, bilang kepada sisternya gitu. Dia bilang, wah bahaya nih kalau begini terus kita hidup hanya bertiga, maka tidak akan ada keturunan lagi, tidak ada yang bisa melanjutkan keturunan dari ayah kita. Kita harus melakukan sesuatu. Karena itu kedua putrinya ini mencoba untuk menipu ayahnya begitu. Jadi suatu malam ayahnya dibikin mabuk oleh anggur sehingga dia tidak menyadarkan diri. Dan saat dia tidak menyadarkan diri, putrinya menghampiri ayahnya dan berhubungan seksual sama ayahnya sehingga kedua putrinya mengandung, gitu ya. Dan kedua putrinya ini akhirnya memiliki keturunan dari ayahnya sendiri. Mereka mempunyai anak yang dinamakan Amon dan Moab. Jadi Bani Amon dan Bani Moab berasal usul dari Lot. Tetapi bukan Lot bersama dengan istrinya, tetapi Lot bersama dengan putri-putrinya. Jadi kalau kita lihat ini dari asal usulnya aja ini udah bukan bangsa yang baik. Tapi Elimelek melarikan diri ke Moab dikarenakan ada kelaparan di rumah roti. Suatu kesalahan besar yang kita pelajari dari Elimelek sehari ini adalah jangan mengambil keputusan tanpa kita bertanya sama Tuhan. Jangan mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Amsal 3 ayat 5 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Mungkin saat ini kita sedang mengalami sebuah bencana kelaparan gitu ya dalam kehidupan kita. Kita sedang mengalami masalah di tempat di mana kita ditempatkan. Tetapi selama Tuhan belum berkata, pergilah, maka jangan pergi dari tempat itu. Selama kehendak Tuhan adalah untuk stay, maka tinggallah di tempat itu. Jangan apa yang kita anggap baik itu yang kita lakukan. Seringkali ini yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Misalkan kita sedang bekerja di suatu tempat. Lalu kita mengalami masalah di tempat pekerjaan kita itu. Dan kita langsung otomatis berpikir, wah udahlah pergi aja. Cari pekerjaan baru gitu ya, tanpa bertanya dulu sama Tuhan. Jangankan soal pekerjaan, contoh lain lah ya, kita bergereja di sebuah gereja. Lalu yang namanya kita bergereja akan ada banyak orang di sana dan kita ada masalah mungkin di gereja tersebut. Tanpa pikir panjang, tanpa bertanya sama Tuhan, lalu kita mengambil keputusan, udahlah pergi aja, cari gereja lain, pindah gereja. Kan gereja bukan cuma satu. Nah ya, seperti itu. Bahkan mungkin dalam keluarga, di rumah. Begitu kita ada masalah dengan pasangan kita, ada masalah dengan suami, atau ada masalah dengan istri. Pikiran kita langsung, udahlah cerai aja. Udah begini kita pergi aja dari rumah, kita lari saja dari masalah ini. Sedangkan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki, lari bukan selalu menjadi jalan keluar, pergi bukan selalu menjadi jalan keluar. Tuhan mungkin ingin kita untuk stay, selesaikan masalah ini. Tuhan pasti menyertai kita. Tapi seringkali kita bilang, tapi aku ini udah gak kuat. Saya ini udah gak kuat. No, kita pasti kuat. Karena Tuhan pun berjanji di 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Dia bilang, Tuhan tidak akan membiarkan kamu dicobai melebihi kekuatanmu. Jadi di saat kita berkata, aku udah gak kuat lagi, aku mau pergi aja, aku mau lari aja. No, karena Tuhan bilang kita tidak akan dicobai melebihi dari kekuatan kita. Dan kalau Elimelek berkata, tapi aku ini lapar. Di Bethlehem Yehuda ini aku ini udah lapar gitu ya.
Saya juga yakin Tuhan tidak akan membiarkan Elimelek dan keluarganya mati karena kelaparan. Karena ini pun janji Tuhan berkata, pandanglah burung di udara. Tidak pernah menabur, tidak pernah menuai, tidak pernah mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun diberi makan oleh Bapamu di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Jadi saudara, sekarang apapun yang membuat kamu mau lari dari Bethlehem, stop. Jangan pergi sebelum Tuhan menyuruh engkau untuk pergi. Selalu ikut sertakan Tuhan dalam pengambilan keputusanmu. Izinkan Dia menjadi raja atas hidupmu. Seperti arti nama Elimelek, my God is king. Lakukanlah seperti itu, jadikanlah Dia raja atas hidupmu. Lakukanlah apa yang menurut sesuai dengan kehendaknya. Karena saya yakin dan percaya kehendaknya akan selalu membawa kepada kebaikan. Lalu kita mungkin bertanya, tapi gimana untuk tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan? Bagaimana untuk tahu saya ini harus stay, saya ini harus pergi, kapan saya harus begini, kapan saya harus begitu? Bagaimana saya untuk tahu kehendak Tuhan? Tuhan itu kan gak bisa seperti kayak kita sekarang kalau kita mau nanya gitu ya, kita mau tanya orang, kita tinggal WhatsApp gitu ya. Kalau sama Tuhan bisa WhatsApp kan enak ya. Tuhan saya lebih baik stay atau pergi ya gitu, send gitu kan. Terus kita tinggal tunggu balasan Tuhan tuh apa, stay, oh iya jelas lah kita berarti harus stay gitu. Tapi gak bisa WhatsAppan sama Tuhan gitu kan. Gak bisa teleponan sama Tuhan, Tuhan lagi bingung nih Tuhan enaknya gimana ya, gak bisa. Jadi gimana untuk mencari kehendak Tuhan? Jangan khawatir saudara. Tuhan itu adalah Allah yang senantiasa mau berkomunikasi dengan kita. Tuhan itu bukan Allah yang cuek. Tuhan itu bukan Allah yang tidak peduli. Tetapi justru sebaliknya. Tuhan itu adalah Allah yang begitu senang waktu kita mengikut sertakan Dia dalam kehidupan kita. Waktu kita menjadikan Dia raja atas kehidupan kita. Itu yang Tuhan kehendaki. Jadi waktu kita mau tahu kehendak Tuhan, doa kita adalah Tuhan berikan aku kepekaan, berikan aku kesensitifan untuk tahu apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan jangan berhenti sampai di sana. Di saat kita mau mengetahui kehendak Tuhan, tentunya kita perlu lebih lagi membaca firman Tuhan. Kita perlu lagi mendengar khotbah lebih lagi. Karena dari situlah Tuhan akan menyatakan kehendak-kehendaknya. Tuhan akan menyatakan kehendaknya lewat firman Tuhan, lewat renungan yang kita baca, lewat khotbah yang kita dengar, bahkan lewat orang-orang terdekat kita, bisa menjadi gembala kita, atau sel pastor kita, atau sahabat kita. Jadi jangan berpikir bahwa Tuhan itu adalah Allah yang diam. Tapi Tuhan adalah Allah yang aktif, yang akan senantiasa memberitahukan kita apa yang menjadi kehendaknya. Asal kita mau lebih sensitif, kita mau lebih peka, dan kita mau spend more time untuk membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Amin. Jadi poin yang pertama, jadikan Dia raja dalam hidup kita. Selalu tanya kehendak Tuhan untuk keputusan yang kita ambil. Jangan seperti Elimelek melakukan apa yang menurut dia benar. Oke? Poin yang kedua saya beri judul menabur kasih dan doa. Ini saya harus bacakan ayatnya biar lebih jelas ya. Di Rut yang pertama ayatnya yang ke-8 sampai ke-9 terlebih dahulu. Dikatakan, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumlah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras. Nah, di sini kalau tadi kita sama-sama baca ya. Dikatakan pergilah pulanglah masing-masing ke rumah ibunya, Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu. Lalu dikatakan lagi, kiranya atas kasih karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan. Nah, jadi di sini Naomi mendoakan menantu-menantunya atas nama Tuhan. Padahal Naomi tahu bahwa menantu-menantunya ini memiliki Allah lain. Karena dari ajaran nenek moyangnya. Jadi dewa dari bangsa Moab itu bernama dewa Kamos. Jadi seperti yang tadi saya bilang, bangsa Moab itu menyembah berhala, menyembah Allah lain yang disebut Kamos. Tapi walaupun Naomi tahu bahwa menantu-menantunya ini berasal dari Moab dan mereka memiliki dewa yang bernama dewa Kamos, tetapi waktu Naomi mengirim mereka pulang
menyuruh mereka kembali ke rumah orang tuanya, Naomi mendoakan mereka atas nama Tuhan. Di sini saya mencoba mencari bahasa aslinya dengan di bahasa aslinya itu Naomi menyebut Tuhan itu dengan apa gitu ya. Dan ternyata Tuhan di sini bahasa aslinya itu adalah Jehovah. Jadi bukan Tuhan yang sembarang Tuhan gitu ya, semua Tuhan lah, Tuhan-Tuhan yang mana aja yang ada di dunia ini. Bukan, tapi Naomi dengan jelas, dengan spesifik menunjuk kepada Tuhan kita, Tuhan Allah kita yaitu Jehovah. Jadi Naomi mendoakan mereka atas nama Tuhan. Jadi Naomi menabur doa. Nah, dua hal yang kita pelajari di sini ya, dua hal yang menurut saya begitu luar biasa. Pertama, Naomi itu kan dalam keadaan berduka. Dia kehilangan suaminya, dia kehilangan kedua anaknya, dia kehilangan keluarganya. Dan dia tahu benar gitu loh, bahwa hal ini terjadi mungkin dikarenakan karena mereka tidak mengikuti kehendak Tuhan. Sehingga di ayatnya yang ke-13 dikatakan, lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadapku. Jadi Naomi tahu bahwa tidak ada sesuatu hal yang terjadi dalam kehidupannya tanpa seizin Tuhan. Dan dia tahu tangan Tuhan teracung kepadaku. Jadi saya yakin gitu ya, walau Naomi pasti pahit hatinya gitu ya, pasti dia merasa begitu sedih, begitu kehilangan. Tapi walaupun demikian, dia tidak meninggalkan Tuhan. Seberapa banyak dari kita, dari manusia, kalau kita sedang mengalami kesulitan dalam kehidupan kita yang begitu luar biasa, lalu kita mulai menyalahkan Tuhan, kita mulai, Tuhan mengapa engkau mengizinkan ini terjadi dalam kehidupanku? Lalu kita mulai meninggalkan Tuhan, karena kita kecewa sama Tuhan. Tetapi di sini walaupun Naomi mengalami begitu kekecewaan yang luar biasa, Naomi tetap mendoakan menantu-menantunya di dalam nama Tuhan Jehovah. Di sini itu adalah hal yang menurut saya luar biasa sekali. Nah, yang kedua mungkin menurut kita ini suatu hal yang simple gitu ya. Tapi saya yakin ini dibutuhkan suatu kebesaran hati. Untuk walaupun dia tahu Tuhan mengizinkan hal ini terjadi dalam kehidupannya, tapi dia tetap berdoa di dalam nama Tuhan. Dia tidak meninggalkan Tuhan. Jadi mari kita belajar dari Naomi. Walaupun apa yang kita alami mungkin begitu berat, begitu mengecewakan. Kita mungkin kehilangan akan orang-orang yang kita kasihi atau kehilangan harta benda yang sudah kita kumpulkan dengan kerja keras. Mari jangan tinggalkan Tuhan. Seperti Naomi, dia tetap dia berpegang kepada Tuhan. Yang kedua, dia bukan cuma menabur doa kepada menantu-menantunya, tapi dia juga menabur kasih. Izinkan saya untuk melanjutkan, kalau tadi saya baca di ayatnya yang ke-8 dan ke-9, saya lanjutkan ayat yang ke-10 sampai yang ayatnya yang ke-16 supaya kita semua ngerti gitu ya keadaannya ya. Yang ke-10, dan berkata kepadanya, tidak. Ini jadi Orpa dan Rut mengatakan, tidak, kami ikut dengan engkau pulang ke bangsamu. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku. Mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu mau menanti mereka sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya dan minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku.
Wow, ini luar biasa sekali ya menurut saya ya. Nah, jadi di sini saya melihat betapa manisnya hubungan mertua dan menantu gitu ya. Betapa manisnya hubungan mereka. Sampai Naomi pun berkata kepada mereka, "Pulanglah anak-anakku, pulanglah anak-anakku." Naomi nggak berkata, "Pulanglah menantu-menantuku." Enggak. Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku." Seperti Naomi itu sudah menganggap Orpa dan Ruth seperti anak-anak mereka sendiri. Di sini saya menyadari bahwa hubungan mertua dan menantu wanita bisa a bit challenging gitu ya, bisa menjadi suatu hal yang challenging. Tapi di sini saya belajar bahwa hubungan mertua dan menantu bisa begitu manis, bisa begitu indah, bisa begitu tidak ada keegoisan di dalam hubungan mereka begitu ya. Karena saya juga punya mertua dan suatu saat saya juga akan punya menantu. Saya mau belajar dari hubungan Naomi dengan menantu-menantunya ini. Begitu luar biasa, tidak ada keegoisan. Naomi di sini sudah tidak mempunyai suami dan tidak mempunyai anak. Jadi Naomi itu sudah tidak ada tempat untuk menggantungkan diri dan Naomi sudah cukup tua, saya yakin. Mereka aja sudah ada di bangsa Moab selama 10 tahun. Jadi Naomi untuk melanjutkan kehidupannya dia tidak punya siapa-siapa untuk bergantung. Tapi di sini saya lihat Naomi tidak egois. Dia menyuruh menantu-menantunya untuk pulanglah ke rumah orang tuamu. Dan menantu-menantunya sebenarnya nggak mau. Di situ sebenarnya Naomi bisa mengambil kesempatan. Oh ya bolehlah ya. Oke lah kalau gitu, lumayan kan ada menantu yang bisa membantu saya. Tapi di sini Naomi nggak mengambil kesempatan tersebut. Dia bilang lagi, "Pulanglah anak-anakku, ngapain ikut aku? Aku ini udah nggak bisa memberikan suami kepada kalian. Pulanglah," gitu ya, ke rumah orang tuanya. Dan dengan demikian karena didesak lagi, akhirnya Orpa pamit diri. Orpa menangis dengan keras dan mencium Naomi. Di sini kita lihat gitu ya, ada suatu berat hati. Orpa juga mengasihi Naomi dengan begitu luar biasa. Tetapi Orpa memilih untuk kembali pulang. Tetapi Ruth memilih untuk tetap tinggal. Walaupun Naomi membujuk, "Udah pulang Gi, tuh iparmu sudah pulang, kembali ke bangsanya, kembali ke Allahnya. Gi sana pulang," gitu ya. Tetapi Ruth dengan begitu mendesak, "Jangan desak aku," dia bilang, "jangan desak aku untuk pergi meninggalkan engkau. Di mana engkau tinggal, di situ aku akan tinggal. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku." Ini kata-kata yang sangat luar biasa banget dari Ruth. Dan selain Naomi tidak egois, di sini kita juga lihat Ruth juga tidak egois. Ruth memilih untuk meninggalkan bangsanya, meninggalkan orang tua kandungnya, meninggalkan Allahnya. Karena kasihnya kepada Naomi, tidak ada keegoisan. Begitu indah ya, suatu hubungan yang didasari oleh kasih dan tidak ada keegoisan. Dan sungguh besar upah yang menanti Ruth karena cintanya kepada Naomi dan karena keputusannya untuk mengikut Allah kita. Saudara, percayalah, keputusan yang kita ambil untuk mengikut Allah kita itu tidak pernah salah. Keputusan kita untuk mengikut Tuhan Yesus itu adalah keputusan yang paling indah, yang paling tepat dalam kehidupan kita. Makanya ada lagu berkata, "I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back." Jadi sekali kita udah ambil keputusan untuk mengikut Tuhan, mari jangan berbalik. Itu adalah keputusan yang paling tepat dalam kehidupan kita. Dan begitu juga dengan Ruth. Keputusan untuk dia mengikut Allah kita, Allah Naomi, Allah Tuhan, Jehovah, itu adalah keputusan yang paling tepat. Karena dengan demikian, karena Ruth mengikuti Naomi, Ruth bertemu dengan Boaz. Dan Ruth dan Boaz menghasilkan keturunan, itu adalah keturunan ke bawahnya itu adalah Daud. Jadi Ruth dan Boaz ini adalah nenek moyangnya Daud. Dan dengan demikian Ruth juga adalah nenek moyang daripada Yesus. Jadi suatu keputusan yang sangat luar biasa tepat ya.
Poin yang ketiga saya beri judul Kembali Kepadamu. Ini menurut saya adalah titik klimaks dari cerita Ruth pasalnya yang pertama, di mana Naomi mengambil keputusan untuk kembali ke Bethlehem Yehuda. Jadi dari Moab, setelah Naomi kehilangan Elimelek suaminya, kehilangan kedua anaknya, maka Naomi mengambil keputusan untuk kembali ke Bethlehem Yehuda. Apa yang membuat dia mengambil keputusan untuk kembali ke Bethlehem Yehuda? Ada di ayatnya yang ke-6 dikatakan, sebab di daerah Moab, Naomi mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Jadi apa yang membuat Naomi mau kembali adalah Naomi mendengar bahwa Tuhan telah menolong mereka yang ada di Bethlehem Yehuda. Tuhan telah menolong mereka. Nah, saya mau tanya nih sekarang, walaupun kita secara online berjauh-jauhan dan saya tidak bisa melihat saudara, tapi saya yakin saya bisa melihat dengan mata iman begitu ya. Saya mau tanya, siapa yang dari kita pernah merasakan pertolongan Tuhan? Boleh angkat tangannya. Amin. Saya yakin kita semua pernah ya merasakan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Pertanyaan saya selanjutnya, sudahkah kita menceritakan tentang pertolongan Tuhan kepada teman-teman kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, mungkin ke pacar kita, ke sahabat kita? Karena kesaksian kita bisa membuat orang mau kembali kepada Tuhan, mau mengenal Tuhan, mau datang kepada Tuhan. Karena Naomi memutuskan untuk kembali ke Bethlehem, kembali ke bangsa di mana Tuhan disembah, kembali kepada Tuhan, karena dia mendengar pertolongan Tuhan. Nah, sudahkah kita menceritakan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita kepada orang lain? Sebab firman Tuhan mengatakan, bagaimana mereka mau mendengar kalau tidak ada yang bercerita? Jadi ceritakanlah tentang Tuhan, saksikan kebesarannya, saksikan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Saksikan pertolongan yang begitu luar biasa bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah kita. Saksikan penyertaannya, perlindungannya, karena kita ditolong untuk menolong. Kita diberkati untuk memberkati. Saya yakin dan percaya waktu Anda bercerita tentang pertolongan Tuhan, bukan menyombongkan ya, bukan menyombongkan diri, wah saya ini ditolong sama Tuhan, bukan. Tapi waktu kita bercerita tentang kehebatan dan kebesaran Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita karena Tuhan Yesus baik. Disitulah saya yakin dan percaya orang-orang bisa kembali kepada Tuhan. Orang-orang bisa mau mengenal Tuhan lebih lagi, bahkan yang belum percaya bisa mau percaya sama Tuhan. Jadi jangan lupa untuk bercerita biar orang mendengar bahwa Tuhan kita itu luar biasa, bahwa Tuhan kita itu penolong, Tuhan kita itu tidak pernah terlambat. Amin. Jadi Naomi kembali karena dia mendengar bahwa Tuhan Yesus telah menolong bangsa Bethlehem, bangsa Yehuda, bangsa Israel. Tetapi walaupun demikian, saya yakin keputusan untuk kembali ke Bethlehem Yehuda itu bukanlah keputusan yang mudah. Karena apa? Karena untuk menjadi seorang janda pada zaman tersebut itu adalah sebuah aib. Sebuah suatu hal yang sangat memalukan, momok, aib gitu yang begitu luar biasa. Apalagi janda yang tidak memiliki anak. Jadi dia tidak memiliki siapa-siapa untuk menggantungkan diri. Itu adalah aib yang paling memalukan. Makanya di ayatnya yang ke-19, Rut 1 ayat yang ke-19, di sini dikatakan, dan berjalanlah keduanya, yaitu Ruth dan Naomi, berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Jadi karena Naomi dan Ruth datang ke Bethlehem, gempar seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Ya. Jadi dikatakan gemparlah seluruh kota dan perempuan-perempuan gosip. Itu kan Naomi ya, itu Naomi kan, bener kan gitu ya. Jadi kalau zaman sekarang itu cukup satu kata aja. Viral begitu ya, viral. Naomi dan Ruth langsung viral, gempar satu kota. Semuanya perempuan-perempuan gosip, wah itu kan Naomi ya, Naomi yang dulu sama Elimelek kan dan sama Mahlon Kilion kan. Begitu ya mungkin kira-kira kejadiannya seperti itu, viral, orang-orang pada gosip gitu. Dan respons Naomi adalah, tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi,
yang artinya itu adalah sweet, pleasant gitu ya, sweet, manis. Tapi sebutkanlah aku marah, artinya pahit. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Wah, begitu tragis ya, begitu sedih. Dia katakan dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Dia pahit, dia mengakui di depan orang-orang, aku pahit. Aku nih udah gak punya apa-apa. Memang sungguh Naomi udah gak punya apa-apa. Saat dia kembali dia gak punya apa-apa. Tetapi satu hal yang dia punya, keberanian untuk kembali. Kembali ke rumah Tuhan, kembali ke bangsa di mana Tuhan disembah. Dan saat ini kalau kalian mendengar tempat khotbah ini dan kalian merasa aku sini udah lari, udah jauh dari Tuhan, maka ayo kembali kepada Tuhan. Walaupun manusia akan berfokus kepada kesalahan-kesalahan yang telah kita buat. Manusia akan fokus kepada apa yang telah hilang dari kita. Manusia akan fokus kepada kekacauan yang telah kita buat. The mess that we have done. Tetapi Tuhan lebih fokus kepada mengubah the mess into the message. Dia yang akan sanggup mengubah kutuk menjadi berkat. Dia yang akan sanggup mengubah hukuman menjadi harapan. Dia yang akan sanggup mengubahkan aib menjadi anugerah. Yes, itulah Tuhan kita. Di saat manusia fokus kepada apa yang telah kita buat, bahkan kita sendiri fokus kepada dosa-dosa yang telah kita buat, sehingga kita merasa Tuhan, aku ini udah gak layak untuk kembali kepadamu. Kita sendiri fokus kepada dosa-dosa, kepada hal-hal yang begitu memalukan yang telah kita buat. Tetapi Tuhan fokus kepada hati kita yang mau kembali kepada Tuhan. Dan kalau saat ini Anda tahu bahwa kita sudah mulai merasakan tangan Tuhan teracung kepadaku. Karena memang akibat dosa adalah maut. Setiap dosa yang kita buat memang pasti akan ada akibatnya. Dan kita sudah mulai merasakan akibat-akibat dosa dari dosa yang kita lakukan. Kita sudah mulai merasakan tangan Tuhan ini mulai teracung kepadaku. Mari kembali ke Tuhan. Jangan tunda. Jangan tunda. Kalau saat ini firman Tuhan mengetuk hati saudara untuk kembali, jangan tunda. Kenapa saya bilang jangan tunda? Karena mungkin kesempatan kedua tidak datang 2 kali. Kalau orang bilang, kesempatan mungkin gak datang 2 kali. Sama halnya, kesempatan kedua mungkin juga tidak datang 2 kali. Sekarang kita berandai-andai begitu ya. Elimelek meninggal di Moab. Gitu kan, Elimelek meninggal di Moab. Saya percaya bahwa Allah itu adalah Allah God of second changes. Allah yang akan selalu memberikan kesempatan kedua. Allah yang akan selalu memberikan kita kesempatan untuk bertobat, ya kan? Saya yakin. Dan kita berandai-andai. Mungkin Tuhan sudah memberikan Elimelek pertanda untuk kembali ke Bethlehem. Mungkin waktu Elimelek pindah ke Moab, gak lama setelah itu Tuhan bilang, ayolah kembalilah Elimelek, kembalilah ke Bethlehem. Tetapi mungkin saat itu Elimelek menunda. Dia berkata, aduh tapi Tuhan, tapi di sini di Bethlehem tuh masih kelaparan loh Tuhan. Di sini at least aku bisa makan. Tapi Tuhan, tapi di sini aku udah mulai settle. Tapi di sini aku udah mulai enak, aku udah mulai nyaman dengan keadaan di Moab. Aku udah mulai memiliki teman. Aku sudah settle. Sudah nyaman di situ. Dan karena Elimelek menunda, sehingga Elimelek akhirnya meninggal di Moab, mati di Moab. Dengan demikian kesempatan kedua untuk dia bertobat. Karena dia menunda, dia tidak bisa mendapatkan hal tersebut. Elimelek meninggal di Moab. Pertanyaannya, apakah Elimelek masuk surga atau enggak? Karena dia meninggal di Moab, dia meninggal pada keadaan di mana dia tidak mengikuti kehendak Tuhan. Elimelek meninggal istilahnya tidak di jalan, tidak sedang menghidupi hidupnya di jalan Tuhan yang Tuhan inginkan, yang Tuhan kehendaki. Dia meninggal di Moab. Apakah dia masuk surga atau masuk neraka? Jangan tanya saya, karena nama saya Yofi, bukan Yesus. Jadi saya nggak tahu gitu ya, saya nggak tahu. Nah, tapi saya percaya Allah kita adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh belas kasihan. Apakah saat Elimelek mati lalu
Tuhan memperhitungkan kepercayaan dia selama dia hidup. Saya nggak tahu apakah orang yang mati di dalam dosa akan masuk neraka atau Tuhan tetap memperhitungkan iman percaya dia selama dia hidup. Saya nggak tahu. Tapi kalau kalian tanya sama saya pilih mana? Saya pilih saya mati waktu saya sedang melakukan kehendak Tuhan, atau saya pilih saya mati waktu saya sedang melakukan dosa. Tentunya saya memilih saya mati dalam melakukan kehendak Tuhan, karena saya nggak mau gambling dengan keselamatan saya. Saya nggak mau 50-50 lah, mungkin Tuhan akan memperhitungkan, Tuhan akan memberikan saya belas kasihan sehingga saya tetap masuk surga. Saya nggak tahu, dan saya tidak mau risk it gitu ya. Saya nggak mau gambling dengan keselamatan saya. Saya memilih saya mati di saat saya melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya mungkin dalam kehidupan kita bisa melenceng ke kiri dan ke kanan dalam suatu waktu. Tapi di saat Tuhan mengingatkan kita untuk kembali, jangan tunda. Dan hari ini kalau Anda tergerak untuk kembali ke Tuhan, jangan tunda. Kembali saat ini juga, kembali hari ini juga, kembali ke jalan Tuhan. Mari kembali kepadanya. Seperti Naomi mengambil keputusan untuk kembali ke Bethlehem. Dan Tuhan mengubahkan aib menjadi anugerah. Walaupun dia kehilangan anak, kehilangan suami, tapi dari menantunya menghasilkan Daud dan Yesus di kemudian harinya. Ruth menjadi nenek moyang Daud dan Yesus. Tuhan mengubahkan aib menjadi anugerah. Tuhan mengubahkan ratapan menjadi tari-tarian. Dan hal ini tentunya kita bisa rasakan, itu bisa terjadi dalam kehidupan Anda dan saudara saat ini. Walaupun kita sudah lari jauh dari Tuhan, saat kita kembali tangan Tuhan akan selalu terbuka. Dosa sebesar apapun Tuhan akan ampuni. Pengampunan Tuhan tersedia bagi Anda semuanya. Jadi saya ingin memberikan konklusi. Poin yang pertama tadi adalah Tuhan Yesus menginginkan Dia menjadi raja atas kehidupan kita. Mari jangan lupa untuk selalu ikut sertakan Tuhan dalam setiap pengambilan keputusan kita. Mari belajar dari Naomi. Kalau Anda punya menantu, Anda punya mertua, build a good relationship. Bukan cuma sama menantu dan mertua, bahkan terhadap sesama, terhadap bos kalian, terhadap bawahan kalian, terhadap siapapun. Build a good relationship. Taburlah doa, taburlah kasih di saat Anda bisa. Dan mari seperti Naomi, milikilah keberanian untuk kembali kepada Tuhan. Jangan tunda. Dan kalau Anda tergerak saat ini untuk kembali kepada Tuhan, saya mau undang kalian semua untuk bersatu hati dalam doa saat ini. Ya Tuhan, terima kasih ya Yesus untuk firman-Mu ya Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, setiap firman-Mu yang telah kami dengar tidak akan berlalu dengan sia-sia Tuhan. Bahkan saat ini Tuhan, kalau ada dari anak-anak-Mu yang mau kembali kepadamu, mungkin kami sudah jauh dari Engkau dan kami mau kembali kepadamu Tuhan. Kami mau kembali kepada kasih mula-mula itu ya Bapa. Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau Allah yang menerima kami apa adanya. Engkau tidak memandang, Engkau tidak fokus kepada apa yang telah kami lakukan, dosa-dosa yang kami lakukan, apa yang telah kami hilang ya Tuhan. Tapi Engkau fokus to turn the mess into the message. Engkau Allah yang sanggup mengubah segala aib kami menjadi anugerah. Engkau yang sanggup mengubah hukuman menjadi harapan ya Bapa. Saat ini kami percaya, kami yakin ya Tuhan, Engkau yang akan mengubahkan setiap kehidupan kami ya Bapa. Kami mau kembali ya Bapa. Kami mau decide ya Tuhan, kami mau putuskan untuk ikut Engkau sampai akhir kehidupan kami ya Bapa. Kami tidak mau turn back, kami tidak mau berbalik daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Biar setiap firman-Mu bertumbuh dan berbuah, berakar dalam kehidupan kami ya Bapa. Sehingga menghasilkan buah yang manis, sehingga menjadi kesaksian, sehingga lewat kesaksian kami Tuhan, Engkau dipermuliakan. Sehingga lewat kesaksian kami Tuhan, banyak orang akan kembali kepadamu. Banyak orang yang akan mau mengenal Engkau dan memutuskan untuk ikut Engkau selama-lamanya ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang menolong kami dan kami akan menceritakan akan pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati. As high as the sky above, how great is your love. As deep as the ocean, Lord, your unfailing love. You are my
Jesus, your promises that keep me alive. You are my everything, my everything. You are my everything, my everything. You are my everything, my everything. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jemaat, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita akan mendoakan segala apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan yang ada di dalam kehidupan ini. Mari kita diam sejenak. Bapa, kuduskanlah kami, jadikan kami layak di hadapan-Mu ya Bapa. Pakai kami sebagai pendoa-pendoa syafaat-Mu. Kami ingin menyatukan hati pada saat ini ya Tuhan. Kami ingin berdoa untuk masalah-masalah, kami ingin berdoa untuk penyakit-penyakit yang ada dalam kehidupan. Bila Tuhan yang akan menyelesaikan masalah, bila Tuhan yang akan memulihkan kesehatan-kesehatan. Kami juga yang berdoa ya Bapa, untuk orang tua kami, untuk kekasih-kekasih kami yang pada saat ini sedang menderita penyakit COVID-19 ya Bapa. Bila Tuhan juga boleh berkenan memberikan jamahan, memberikan pemulihan dalam kehidupan, memberikan kesehatan Tuhan, dan memperpanjang usia mereka. Terima kasih ya Bapak. Kami ingin berdoa untuk pelajar, kami ingin berdoa untuk bekerja di masa yang sulit pada saat ini ya Bapak, di mana semua serba minim, tetapi kami percaya berkat-Mu biarlah senantiasa melimpah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Kau berikan kecukupan bagi anak-anak-Mu ya Bapak. Bagi yang mencari pekerjaan ya Tuhan, bila Tuhan boleh membukakan segala jalan. Kami berdoa untuk orang tua kami, papa mama kami, suami istri, anak-anak, dan juga teman saudara-saudara kami yang lain ya Tuhan. Khususnya mereka yang masih belum mengenal Tuhan. Dan bila Tuhan juga boleh memberikan jamahan, bila Tuhan juga boleh menggugah mereka ya Tuhan, bila juga Tuhan boleh memakai kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan untuk menjadi terang dan garam dunia, untuk melakukan sesuatu untuk dapat memenangkan jiwa mereka. Bila roh mereka senantiasa mampu berkomunikasi dengan roh Tuhan. Tuhan, kami juga yang berdoa untuk pemimpin-pemimpin bangsa. Kau berikan urapan khusus, Kau berikan jamahan ya Bapa. Jadikan mereka orang-orang yang takut akan Tuhan, yang senantiasa mengandalkan Tuhan untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa dan menjaga perdamaian dunia ini. Kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu ya Bapa. Bila Engkau boleh pakai gereja-Mu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, Kau yang hadir di tengah-tengah kami. Kau yang mendengarkan doa-doa kami. Kami percaya semua doa yang kami ucapkan pada saat ini didengar oleh Tuhan. Karena segala doa kami panjatkan hanya di dalam nama-Mu, nama yang maha besar, nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat, angkat tanganmu ke hadiratnya. Terimalah berkat dari Tuhan yang Maha Kuasa. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, turun dan senantiasa tinggal bersama engkau. Pergilah dengan sukacita dan layanilah sesamamu dengan kasih yang berasal dari Tuhan, yaitu kasih agape, kasih yang tidak pernah menuntut balasan. Katakan amin.